Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel yang sama, yaitu dari Mahesa. Pantengin terus, jangan lupa like and subscribe agar kami terus memiliki motivasi semangat untuk membangun seni dan bela diri Nuswantara. Tentunya adalah budaya lokal yang kami cintai. Baik, malam hari ini perkenalkan, saya Kang Fu, Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon, daerah Bogor Raya, yang meliputi kota dan kabupaten Bogor. Dan di samping kanan saya adalah siapa namanya? Ratif. Ratif. Beliau adalah anggota dari Divisi Seni dan Bela Diri Laskar Agung Macan Ali Bogor Raya. Dan di samping kiri saya ada Mas Dery. Atau bisa dipanggil Papi Dery. Kebetulan beliau adalah yang memiliki channel dari Mahesa. Jangan lupa subscribe-nya guys. Support. Beliau adalah kameramen juga selama perjalanan kami. Malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar tentang Divisi Seni dan Bela Diri Laskar Macan Ali Bogor Raya. Dan di sini ada anggota divisi ya. Iya. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan juga biar pemirsa juga tahu kegiatan-kegiatan kami di Bogor Raya. Jadi Laskar Agung Macan Ali Bogor Raya ini ada suatu kegiatan yang menjadi suatu rutinitas, yaitu yang pertama adalah tawasulan. Ya. Tawasulan dilakukan setiap 1 minggu sekali di malam minggu, dan pencaksilat, yaitu jurus macan ali yang kami kembangkan, itu dilakukan setiap malam Senin. Ya, selain itu kayak permainan debus, pengobatan, segala macam tenaga dalam dan lain-lain yang sifatnya manfaat. Bimbingan tersebut dilakukan di malam Senin ataupun di malam-malam tertentu, misalnya di saat kita ngopi bareng seperti itu. Baik pemirsa, kita akan bincang-bincang kepada anggota saya ya, tentang seputaran Divisi Seni dan Bela Diri Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon, daerah Bogor Raya. Baik, saya tanya dulu ke Mas Ratif. Ya, Mas Ratif. Iya. Fasilitas apa sih yang sudah diberikan dari Divisi Seni dan Bela Diri Laskar Macan Ali? Ya, saya sebutkan ya. Dari mulai seragam yang diberikan kepada anggota Divisi Seni dan Bela Diri, apakah beli pakai uang sendiri apa gratis? Tentunya gratis. Iya, gratis. Dari kaos juga gratis. Gratis. Dari keilmuan tentang debus, ya, kanuragan, pengobatan, ya, dan lain-lain sebagainya, tenaga dalam dan lain sebagainya, itu gratis apa Pak ya? Nah, apalagi ini gratis. Luar biasa ya. Luar biasa. Sekarang tanya lagi ke Mas Dery, kalau andaikan saya bohong, tanya ke satunya. Oke, buat teman-teman, jadi di Laskar Macan Ali Bogor Raya ini, karena semuanya dari awal, dari baju sampai seragam, jadi semuanya gratis, apalagi ada keilmuannya juga. Nah, dari keilmuan sampai debus sampai pengobatan, dan semuanya gratis, cuman hanya orang yang tertentu. Ya, benar kan, Mas Ratif? Betul. Jadi pemirsa, tentang pengajaran ataupun bimbingan tentang keilmuan olahraga memang tidak semua kami ajarkan untuk semua anggota. Itu pun ada beberapa fase yang harus mereka lalui ataupun lewati dalam suatu perjalanan ikut di Divisi Seni dan Bela Diri. Di Divisi Seni dan Bela Diri sendiri pun bukan hanya sebatas seni. Kita ada yang namanya usaha, pengembangan usaha kecil saat ini ya, masih kecil, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Di antaranya itu adalah jualan pulsa sama jualan rokok konvensional. Ya. Kenapa sih
jualan hal kecil kita lakukan. Ya bagi saya dari mulai yang terkecil itu harus dilakukan. Dan kita bukan melihat dari sisi nominal keuntungan yang kita dapat, tapi kita menjurus kepada sisi manfaat dari suatu komunitas yang memiliki bekal ekonomi di dalam. Lalu manfaat apa sih yang bisa diberikan dari divisi seni dan bela diri di sisi ekonomi? Yang pertama dari penjualan pulsa, tentunya anggota-anggota yang tergabung di dalamnya di saat malas keluar rumah ataupun sedang pergi jauh, kedua mungkin dia sendiri pun tidak memiliki uang secara materi, mereka bisa japri kepada admin yang kami tunjuk sebagai penjual pulsa. Di situ bagian daripada manfaatnya, ya. Nah, maaf nih Kang, mau nanya nih. Ya. Untuk masalah keuntungan dari anggota nih, kan belum dibahas nih ya. Uh, Kita dari keuntungan anggota gitu. Baik, dari mulai keuntungan yang kami peroleh yaitu dari hasil penjualan rokok konvensional. Oh, Ya, jadi rokok konvensional ini keuntungannya adalah akan dibagikan untuk seluruh anggota yang tergabung di divisi seni dan bela diri. Tentunya ada syarat. Syaratnya apa? Yaitu dalam 1 bulan bagi anggota yang tidak bisa hadir mengikuti latihan silat 2 kali dalam 1 bulan, maka gugurlah keuntungannya tersebut. iya. Ya. Dan yang kedua, selain keuntungan itu ada yang namanya keuntungan bagi anggota yang membeli rokok tersebut, tentunya ada nilai rupiah tersendiri untuk anggota sebagai pembeli produk tersebut. Jadi 2 kali double keuntungan, dari keuntungan tersendiri dan keuntungan yang sifatnya semuanya secara global anggota mendapatkan. Luar biasa guys. Nah, jadi luar biasa pemirsa. Di sini anggota yang tergabung belajar silat bukan hanya sebatas mendapatkan suatu kemampuan bela diri seperti pencaksilat dan kemampuan kanuragan, tetapi secara ekonomi mereka juga mendapatkan suatu penghasilan yang luar biasa. Mantap. Itu catatan kan, karena ini harus dilakukan ya Mas Dery ya, Mas Iya, Latif. iya. Karena apa? Ekonomi sangat penting Benar. dalam suatu perjalanan hidup di komunitas. Tanpa ekonomi, komunitas apapun tidak akan bisa berjalan dengan sepenuh hati. Betul. Walaupun kita militan di dalam suatu organisasi komunitas, begitu cintanya di komunitas, suka mengembangkan, tetapi kalau tidak ada nilai ekonomi, saya jamin tidak akan bisa berjalan. Betul. Karena setiap kegiatan di divisi seni dan bela diri Laskar Macan Ali ini adalah real kegiatan. Setiap kita menghadiri suatu undangan, pentas budaya dimanapun, dan tentunya membutuhkan materi seperti ongkos, transport, dan lain-lain, Iya. itu dikeluarkan dari kantong pribadi semua anggota. Luar biasa. Bayangkan, kalau andaikan kita tidak memiliki ekonomi yang kuat di dalam divisi seni dan bela diri, tentunya kegiatan apapun akan mandek. Di sini saya sebagai pengasuh harus bisa menerapkan produk, harus bisa menciptakan ekonomi yang kuat, karena tujuannya adalah supaya perjalanan di divisi seni dan bela diri ini tetap istiqomah dan terus melakukan siar yang kuat. Ya. Semangat. Selain itu juga tentunya ada nilai plus. Anggota yang tergabung bisa merasakan rupiah dari divisi seni dan bela diri dari hasil penjualan mereka. Ya. Mantap. Secara dipikir-pikir, secara tidak langsung, orang yang belajar di sini di divisi ya, Iya. mau silatnya, mau kanuraganya, mau pengobatannya, bimbingan rohaninya, bukan mereka yang bayar, justru mereka yang mendapat bayaran. Luar biasa. Jadi letak divisi seni dan bela diri Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Kesultanan Cirebon daerah Bogor Raya ini
menurut saya sudah cukup luar biasa. Tentunya saya pun tidak berbangga hati, saya butuh dukungan doa dari semua anggota yang mendengar atau melihat percakapan kami di malam hari ini, agar perjalanan kami ini sempurna. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal di kemudian hari dalam suatu perjalanan, bukan hanya sebatas komunitas tentang budaya saja, tapi secara ekonomi pun anggota kita bisa merasakan manfaat yang luar biasa, yang sudah melewati ujian-ujian. Betul. Semuanya mendapatkan fasilitas pengajaran ataupun bimbingan secara moral ataupun spiritual, yaitu diantaranya pencaksilat, ya, jurus nasionali. Kedua adalah debus. Debus ini meliputi dari debus basah dan debus kering. Apa sih perbedaannya debus basah dan debus kering? Debus kering itu di saat kita melakukan suatu adegan permainan dengan menggunakan senjata tajam, maka tidak mengeluarkan darah. Tapi kalau debus basah, saat kita melakukan suatu adegan permainan dengan sejumlah senjata tajam seperti kantel, golok, atau silet, itu disayat pasti itu mengeluarkan darah. Tidak catatan itu bisa ditekankan darah itu supaya tidak mengalir ataupun mengunci rapat kulit yang sudah sobek menjadi seperti semula. Wallahu a'lam bishawab dalam artian tentunya dalam semua hal itu bisa terwujud. Jadi itu ada beberapa kegiatan divisi seni dan bela diri itu seperti itu. Tanpa ekonomi, komunitas apapun itu tidak akan bisa menjadi kuat dan bisa. Betul. Itu udah pasti. Jadi kita punya prinsip, selain kita mendirikan suatu perguruan, kita harus bisa menciptakan ekonomi yang kuat, karena itu adalah modal utama supaya pendirian ini menjadi kokoh dan istiqomah. Lalu fasilitas apa sih yang sebetulnya menggiurkan buat anak-anak, ya, buat anggota, yaitu fasilitasnya adalah dari setiap penghasilan, keuntungan dari penjualan tersebut itu akan dibagikan kepada anggota tersebut, anggota di divisi seni dan bela diri. Tentunya ada ketentuan dan syarat berlaku. Yang saat ini berlaku adalah 2 kali tidak melakukan suatu latihan silat. Betul. Di jam latihan dalam 1 bulan, maka gugurlah dapat penghasilan tersebut. Jadi adil bagi saya, selain sebagai motivator ataupun motivasi semangat anak-anak terus berlatih dalam mengembangkan bela diri seni budaya lokal, di situ pula kita bisa menciptakan suatu semangat yang gigih, karena ada sesuatu hal, tentunya ekonomi yang ada di dalam divisi seni dan bela diri. Jadi begitu pemirsa, ya, jadi banyak hal manfaat yang luar biasa di divisi seni dan bela diri. Kalau kita bandingkan, ya maaf, di Paguyuban, di padepokan yang lain mungkin ya masih kecil kemungkinan sampai tercipta seperti ini. Tetapi alhamdulillah di divisi seni dan bela diri, dari semua pengembangan, bimbingan, spiritual, keagamaan, ekonomi, semuanya berjalan. Alhamdulillah. Jadi prinsipnya adalah cuma satu, orang yang tidak bisa mengikuti kami, ya maka adalah orang-orang yang merugi, betul nggak? Betul. Betul ya. Karena semuanya udah ada semua di sini. Tinggal menjalankan, mau menjalankan atau tidak kembali lagi kepada diri anggota itu sendiri. Kalau anggota itu menjadi rajin, tentunya pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Karena apa? Kita tidak melihat dari sisi nominal rupiahnya yang kita hadapkan. Yang kita lihat adalah seberapa besar manfaat yang kita peroleh, manfaat yang kita rasakan sampai saat ini di divisi seni dan bela diri. Itulah yang kita lihat, yang kita nilai. Karena pendirian suatu komunitas bila mana tidak adanya manfaat untuk anggota itu sendiri, makanya disebut adalah bukan komunitas. Hanya sebatas ngawangkong tanpa judul. Jadi gitu pemirsa.
Alhamdulillah. Jadi pemirsa, bagi orang tua ataupun yang muda-mudi, yang perempuan, yang laki, yang tua, yang muda, yang kecil, yang masih remaja, yang ingin bergabung di divisi seni dan bela diri bisa datang ke tempat kami, yaitu di markas Laskar Agung Macan Ali Nusantara, Kesultanan Cirebon, daerah Bogor Raya. Tepatnya di Kampung Cinyosok, Jalan Alikmah, RT 4 RW 01, Kelurahan Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi. Ya, datang di sini jangan lupa. Ya, insya Allah keberkahan manfaat yang ada di tempat kami tentunya menjadi idola semua orang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi pesan saya buat anggota-anggota divisi seni dan bela diri Laskar Agung Macan Ali Nusantara, Kesultanan Cirebon, daerah Bogor Raya, yang menjauh maka dia yang merugi. Yang mendekat dia akan merasakan manfaat yang luar biasa dari divisi dan bela diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Kang Fu, Panglima Laskar Agung Macan Ali Nusantara, Kesultanan Cirebon, daerah Bogor Raya, meliputi dari kota dan kabupaten Bogor. Dan di samping saya adalah anggota kami, Mas Ratib. Di samping kiri saya adalah Mas Dery sebagai kameramen di setiap perjalanan divisi seni dan bela diri yang di share di media sosial. Terima kasih. Sampurasun. Jawara. Jawara. Jaya istimewa sejahtera. Macan Ali. Allahu Akbar.